kalau nanti ada percepatan berarti sudah ada di bulan Januari semua. Kemudian bulan Maret itu sudah menyusun dokumen lengkap dari rencana pendampingan yang nanti memang betul yang disampaikan gadoknya itu tidak match-nya itu karena rapot yang kita gunakan untuk perencanaan pendampingan ini adalah rapot 2022. Jadi maka kita menyesuaikan dengan estimasi, mungkin perubahannya juga tidak terlalu mencolok gitu. Tapi nanti seandainya harus direvisi disesuaikan dengan rapot, karena rapot bukan satu-satunya, masih ada perencanaan berbasis data lewat wawancara, observasi maupun studi dokumen yang sudah ada di sekolah, itu juga bisa dijadikan dasar untuk bagaimana kita merencanakan pendampingan. Nah, ini bulan Januari juga Bapak Ibu mengatakan komitmen perubahan untuk kapasitas pemimpin perubahan maupun tingkat kesadaran perubahan dalam rangka ekosistem sekolah aman, kemudian pembelajaran efektif, ya, dan apa yang sudah disampaikan di era reformasi dan transformasi ini. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan pemantik yang sudah ada di Juknis, kemudian pola jawaban yang muncul, komitmen, ya, tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi ini, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah lengkap di petunjuk teknisnya per Dirjen. Jadi nanti di link saya ini pun sudah ada lengkap bagaimana pengembangan dari pertanyaan pemantik ini guna menggali dan tentu percakapan coachingnya, percakapan yang kondusif dengan alur cocok tadi ya, ada koneksi dulu, kemudian kita orientasinya apa, kemudian core-nya dan seterusnya. Jadi bagaimana kedekatan antara pendamping, pengawas pendamping dengan kepala sekolah ini perlu dibangun untuk kita bisa secara nyata bisa mengetahui baik itu perkembangan maupun hasil-hasil pendampingan kita itu ada dampak dan bisa terukur gitu dengan pola SMART-nya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi sudah ada bagaimana kita akan refleksi dari kepala sekolah ataupun mengambil kesimpulan dari wawancara ataupun tanya jawab kepada kepala sekolah untuk nanti menyimpulkan, menyimpulkan pada kesadaran, tingkat kesadaran seperti apa kepala sekolah dampingan kita. Jadi apa kelemahan kekuatan satuan pendidikan Anda ini pada kepala sekolah, tentu tidak dengan langsung pra-observasi itu harus lebih humanis begitu ya. Kalau yang belum mengakui kelemahan apa adanya, biasanya ada kepala-kepala sekolah yang sangat pede ya, mengatakan bahwa sudah berjalan, sudah bisa dilakukan dengan baik gitu. Tapi kalau nanti kita gali lebih dalam ternyata belum. Nah, kapasitas seperti itu, tingkat kesadaran seperti itu, maka masih dalam tahap berkembang. Kemudian bagaimana mengantisipasi kelemahan dan kekuatan, kepala sekolah mengakui kelemahan apa adanya, menjelaskan dampaknya terutama pada kualitas pembelajaran. Karena memang di awal-awal belum semua kelas ke arah pelaksanaan kurikulum merdeka, Bapak Ibu, tentu masih banyak kendala-kendala yang pada kualitas pembelajaran sesuai harapan, sesuai pelayanan pembelajaran bermakna bagi peserta didik itu kadang belum sampai. Nah, ini kritik-kritik di luar juga kita tidak menutup mata, bahkan dengan adanya guru dengan mengelola RHK-nya di awal tahun ini itu masih banyak tantangan. Kalau kurang-kurang pandai memanagenya, maka nanti anak-anak akan menjadi korban juga, karena guru saat ini mungkin yang belum paham betul itu mengejar poin pada pengembangan kompetensi misalnya. Nah, seperti ini juga menjadi tantangan untuk pengawas bagaimana nanti mendampingi kepala sekolah untuk layanan kepada peserta didik itu yang utama, pembelajaran efektif yang ini menjadi
core atau tujuan yang nanti harus tercapai. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari hasil refleksi kesadaran nanti kategori berkembang atau kategori yang sudah berkembang ataupun yang masih. Nah, Bapak Ibu, ke berkembang ataupun yang sudah berdaya, ini bisa kita petakan secara diferensiasi kepada kepala sekolah dampingan. Kemudian tingkat kapasitas kepala sekolah pemimpin perubahan juga ini sudah berulang-ulang, tidak bisa kami ulang, tetapi nanti praktek baik yang secara masif kita lakukan di Kombel, komunitas belajar KKPS ataupun APSI, ini bisa APSI di tingkat daerah, kabupaten atau provinsi, ini bisa mengatasi bagaimana kesulitan-kesulitan pengawas biar nanti ada kemudahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Jadi bagaimana kita memetakan kepala sekolah kapasitasnya pada kapasitas yang rendah dalam memimpin perubahan atau sedang atau tinggi, itu dari pola pemetaan dan observasi kita dengan wawancara ataupun dengan kita bisa menggali dari beberapa sumber data gitu. Oke. Kemudian panduan wawancara juga sudah ada Bapak Ibu, nanti ini tentu di petunjuk teknis juga sudah ada dari panduan wawancara penggalian tingkat kesadaran dan kapasitas yang tingkat kesadaran melakukan refleksi, kemudian pertanyaan pendalaman untuk eksplorasi kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup yang ini wajib dipahami dan nanti sebelum praobservasi ini menjadi referensi kita untuk memahami urut-urutan biar dalam kita wawancara kepada kepala sekolah itu bisa terstruktur dan dapat mencapai tujuan dari praobservasi atau pada saat observasi. Oke, ini satu. Oke. Kemudian setelah wawancara kita bulan kedua itu menentukan strategi, tetapi akhirnya akhir bulan, tetapi tetap Februari ya Bapak Ibu kalau yang belum loh ya. Yang belum berarti pada bulan Februari itu kita punya tugas untuk menentukan strategi pendampingan, kemudian metode pendampingan, prioritas pendampingan. Sesuai di petunjuk ada kategori seperti apa yang pada kepala sekolah ini sebagai penyemai perubahan atau perubahan segera, penguatan perubahan, perubahan berangsur atau perubahan berkelanjutan. Dari tingkat kesadaran paling rendah dengan kapasitas yang rendah atau tingkat kesadaran berkembang dengan kapasitas yang rendah atau sampai tingkat kesadaran berdaya dengan tingkat kapasitas yang tinggi. Nah, sudah ada, kemudian nanti tentu metode pendampingan sesuai kebutuhan sekolah dampingan, ada training, mentoring, coaching, consulting, dan counseling. Semakin bukan prioritas berarti hanya fasilitasi. Ini sampai satu. Kemudian prioritas pendampingan, prioritas utama itu untuk penyemai perubahan. Jadwal alokasi waktu pun nanti bisa berbeda. Kemudian menengah itu perubahan segera, penguatan perubahan dan perubahan berangsur dan pemicu perubahan. Adapun yang sudah sangat bagus, kapasitas tinggi, kemudian kesadarannya berdaya, itu prioritas akhir perubahan berkelanjutan. Nah, untuk ini sharingnya dibantu oleh aplikasi-aplikasi APSI yang ini ada sebarang tingkat kesadaran kepala sekolah dan komitmen perubahan yang sudah kami ambil, dan karena bersamaan dengan pendampingan pengelolaan kinerja guru maupun kinerja kepala sekolah itu sekaligus kita juga wawancara ataupun mengambil beberapa komitmen dari kepala sekolah, ya, dan harus nanti terpetakan, akhirnya terpetakan seperti yang ini sebaran tingkat kesadaran kepala sekolah, karena kita rapotnya sudah tahu. Rapot dari 2022 sudah kita pegang semua untuk sekolah dampingan, maka kita tidak kesulitan untuk mengambil
bagaimana nanti tingkat kapasitas